Shalom teman-teman, apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan ya. Teman-teman, kita patut bersyukur karena kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Untuk itu mari kita memuji Tuhan lewat pujian, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk selamanya. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami masih bisa diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah. Walaupun ibadah kami dalam bentuk online, kiranya Tuhan terus berkati jalannya ibadah ini agar setiap kami dapat bertumbuh secara rohani dan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya mau jadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Dia menjaga kita, memelihara kita dalam setiap situasi dan kondisi. Untuk itu mari kita angkat pujian tinggi namamu dipuji. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu
semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Rison. Untuk mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Salam, selamat malam rekan-rekan remaja sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami boleh dapat menikmati persekutuan Komisi Remaja. Walaupun persekutuan ini kami lakukan via online. Tetapi biarlah lewat persekutuan ini Tuhan, kami dapat menikmati hadirat Tuhan.
kami tetap dapat menikmati kebenaran firman Tuhan secara khusus yang akan kami dengarkan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman, sehingga firman Tuhan ini boleh senantiasa dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan firman Tuhan ini boleh tumbuh di dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah. Dalam arti hidup kami terus dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan urapi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya adalah aku gereja. Dalam arti pertanyaan, apakah aku gereja? Untuk membahas tema firman Tuhan ini, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Firman Tuhan berkata kepada kita begini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antiochialah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saya ulangi, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antiochialah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, aku gereja. Kalau kita berbicara tentang gereja di dalam kehidupan kita, gereja itu dapat diartikan secara tidak langsung menjadi 2 bagian. Yang pertama, gereja dapat diartikan secara fisik. Nah, gereja secara fisik adalah gereja yang tentunya terikat dengan organisasi dan bangunan. Nah, gereja secara fisik seperti yang kita pahami selama ini. Contohnya, yaitu Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, Gereja GBI, Gereja GPM, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah gereja secara fisik, secara organisasi. Itu memang gereja. Tetapi yang kedua, gereja dapat kita pahami secara rohani. Gereja secara rohani dalam bahasa aslinya ditulis dengan eklesia. Eklesia, kata eklesia itu dibagi menjadi 2, yaitu ex yang berarti keluar, kalio yang berarti memanggil. Nah, secara hurufiah, eklesia ini memiliki pengertian yaitu memanggil keluar, dan yang memanggil itu adalah Allah. Nah, jadi rekan-rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan, gereja dalam arti rohani adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi gereja ini bukan lagi gedung, tetapi gereja itu adalah pribadi. Setiap kita, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang telah dipanggil keluar oleh Tuhan untuk hidup di dalam terangnya yang ajaib. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai yang ke-10. Firman Tuhan berkata kepada kita begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi gereja itu adalah yang tadinya kita bukan umat Allah, tetapi sekarang kita telah umat Allah. Yang tadinya kita hidup di dalam kegelapan, tetapi sekarang kita telah hidup di dalam terang. Kita
orang-orang yang percaya. Itu adalah gereja. Oleh sebab itu tepatlah yang dikatakan oleh tema kita pada malam hari ini. Yaitu aku gereja. Jadi gereja secara rohani bukanlah gedung. Gereja secara rohani bukanlah organisasi. Tetapi gereja secara rohani adalah diri kita. Orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah untuk keluar dari kegelapan, hidup di dalam terangnya Allah. Untuk kita hidup di dalam kekudusan. Nah, rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita adalah gereja, kalau kita adalah umat pilihan Allah, umat kumpulan Allah yang telah dipanggil untuk hidup kudus di hadapan Allah. Maka harusnya kita hidup, menghidupi kehidupan gereja di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai gereja, hidup yang seperti apa yang harusnya kita hidupi di dalam kehidupan kita. Nah, sifat gereja dalam kehidupan ini adalah kudus. Jadi rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita dikatakan adalah gereja, maka harusnya kita harus menjaga kekudusan hidup di dalam hidup ini. Ini yang pertama yang harus kita hidupi sebagai gereja. Yaitu kita harus menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Allah. Dalam arti hidup kita, di dalam menjalani hidup ini harus mencerminkan pribadi yang memanggil kita. Dan pribadi yang memanggil kita itu adalah pribadi yang kudus dikatakan. Maka itu kita harus mencerminkan, harus hidup di dalam kekudusan di dalam kehidupan kita. Kita harus hidup dengan karakter Kristus. Oleh sebab itu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16 juga menasihati kita sebagai gereja. Dikatakan begini kepada kita semua. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah gereja. Sebagai gereja kita harus hidup kudus di hadapan Allah. Harus menjalani hidup yang penuh dengan kekudusan. Menjauhkan diri dari dosa. Kalau teman-teman kita di sekolah biasa mencontek gitu ya. Tetapi kita tidak mencontek, kita jujur. Kita menjauhi dosa. Kita tidak hidup di dalam dosa. Kita tidak kompromi dengan dosa. Karena kita adalah gereja. Umat yang telah dikuduskan oleh Allah. Umat yang dipanggil untuk hidup kudus di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari kita belajar sebagai pribadi-pribadi yang telah dipanggil oleh Tuhan. Menjalani kehidupan dengan penuh kekudusan di hadapan Allah. Menjauhi dosa di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, Tuhan dipuaskan di dalam hidup kita. Tuhan disenangkan di dalam hidup kita. Dan Tuhan bangga akan kehidupan kita. Karena kita hidup kudus di hadapan Allah. Ini yang pertama yang harus kita lakukan sebagai gereja. Yang kedua, sebagai gereja kita harus memberitakan Injil. Atau harus selalu bersaksi untuk Kristus dimanapun kita berada. Rekan-rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan. Kita perhatikan di dalam pembacaan yang pertama tadi. Di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 di sini sangat jelas berkata, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Disebut Kristen ini adalah artinya pengikut Kristus. Kenapa mereka dikenal sebagai pengikut Kristus? Karena di dalam kehidupan mereka selalu memberitakan Injil. Mereka selalu memberitakan Kristus di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu di ayat yang 19 berkata kepada kita di bagian akhir. Ayat 19 saya bacakan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus dan Antiokhia.
Namun dikatakan mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Terus di ayat 20 dikatakan juga memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi jemaat yang teraniaya pada waktu itu, jemaat yang tersebar pada waktu itu yang ada di Antioquia, dikatakan adalah jemaat yang setia bersaksi, yang setia memberitakan Injil di dalam kehidupan. Dimanapun mereka berada, mereka memberitakan Injil. Mereka memberitakan Kristus di dalam hidup mereka. Oleh sebab itu mereka sangat dikenal pada waktu itu. Mereka dikatakan orang Kristen. Nah saudara, kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita biasa disebut sebagai orang Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita adalah, kalau kita sudah menyandang sebagai orang Kristen, sudahkah kita memberitakan Injil di dalam hidup kita? Sudahkah kita selalu bersaksi di dalam hidup kita dimanapun kita berada? Rekan-rekan remaja bersaksi untuk Tuhan bukan berarti kita harus bawa Alkitab. Kita bacakan Alkitab kepada orang-orang di sekitar kita, bukan itu artinya. Bisa saja kita bawa Alkitab, baca Alkitab kita beritakan kepada mereka. Bisa saja seperti itu. Tetapi kita bisa memberikan teladan hidup kita. Kita mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Sehingga ketika orang melihat hidup kita, orang melihat berita Injil yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan ketika orang bertanya, kenapa kamu bisa hidup seperti ini? Disitulah kita dapat menginjili mereka. Jadi rekan-rekan remaja, tanggung jawab kita sebagai gereja, tanggung jawab kita sebagai umat Kristen di dalam hidup kita yang harus kita lakukan yang kedua adalah kita harus memberitakan Injil dimanapun kita berada. Kita harus membawa kabar baik dimanapun kita berada. Sehingga orang-orang yang di sekitar kita dapat menerima Kristus dan mengalami Injil di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah sebagai gereja kita harus tetap setia bersekutu. Nah rekan-rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan di ayat 26 dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Jadi Barnabas dan Saulus pada waktu itu tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya. Mereka bersekutu, mereka setia beribadah, mereka setia membaca firman. Mereka mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada dengan setia. Sehingga hidup mereka sangat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Mereka bertumbuh bersama-sama. Mereka mengalami Tuhan bersama-sama. Mereka dewasa secara rohani bersama-sama. Nah kita sebagai gereja harusnya juga hidup sama. Kita setia di dalam persekutuan kita. Sebagai gereja. Kita sebagai kumpulan umat Tuhan. Kita setia bersekutu. Saling menguatkan di situ. Saling menghibur di situ. Saling menolong di situ. Sehingga kita menjadi satu kesatuan yang utuh untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi rekan-rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan, gereja itu sesungguhnya bukanlah gedung yang megah. Gereja itu bukanlah organisasi yang kuat, tetapi gereja itu adalah diri kita sendiri. Dan tugas kita sebagai gereja adalah menghidupi kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Tugas kita sebagai gereja adalah memberitakan Injil di dalam kehidupan kita dan bersaksi dimanapun kita berada. Tugas kita sebagai gereja adalah kita selalu setia bersekutu. Saling menguatkan, saling menghibur, saling menopang, saling menolong di dalamnya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan remaja, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa memberkati kita. Dan biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kitalah sesungguhnya gereja itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar malam hari ini. Mengingatkan kami, sesungguhnya gereja bukanlah gedung. Sesungguhnya gereja bukanlah organisasi. Gereja itu adalah diri kami. Orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan.
Oleh sebab itu Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan, ajar kami untuk hidup kudus di dalam hidup ini. Ajar kami untuk selalu memberitakan Injil dimanapun kami berada. Ajar kami untuk selalu setia di dalam persekutuan sebagai gereja. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Menuntun kami, menopang hidup kami. Bahkan membawa kami untuk selalu hidup seturut kehendak dan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Komisi Remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon mengucapkan terima kasih kepada Pak Rison yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Rison agar dapat terus menjadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Untuk itu mari kita angkat pujian Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Baik teman-teman, kita sudah tiba di penghujung ibadah. Sekarang kita akan menutup serangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh melakukan ibadah kami meskipun secara online. Biar Tuhan memberkati kami, boleh bertumbuh semakin hari kami semakin dewasa. Dalam hal pertumbuhan rohani kami semakin hari kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan tertanam dalam kehidupan kami dan membuat kami lebih dewasa lagi sebagai orang Kristen. Karena itu Tuhan, kami akan menutup serangkaian ibadah kami. Biarlah berkat Tuhan bersama dengan kami. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah Tuhan dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah Tuhan kepada kami semua dan memberikan kami semua damai sejahtera. Amin. Baik teman-teman, kita sudah selesai ibadah. Ada 2 pengumuman yang Pak Marlon mau sampaikan.
Yang pertama, jangan lupa ibadah minggu depan masih dalam bentuk online. Jadi teman-teman, jam 7 teng kita tetap beribadah. Nah yang kedua teman-teman, kalau teman-teman mau memberikan persembahan, teman-teman bisa menggabungkan persembahan teman-teman dengan persembahan yang akan diberikan mama dan papa. Jadi kalau misalnya mama dan papa mau kasih, apa saya juga mau gabung. Begitu ya, jadi jangan lupa minggu depan ada ibadah dan jangan lupa kalau mau kasih persembahan, gabung dengan mama papa. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan memberkati.